Kelompok Lindong berusaha keras menghentikan para monster yang hendak memasuki kota. Seakan tidak ada habisnya, mereka terus berdatangan dengan jumlah sangat banyak. Saat inilah Lindong mulai merasa ada yang aneh dengan murid dinasti Sengguang. Namun dia tak punya banyak waktu memikirkan hal itu dan mengajak Xiao Yan menerjang para monster dengan penuh keberanian. Mo Ling yang khawatir meminta Lindong segera kembali. Petik terbalik bahkan murid dinasti Sengguang menganggap Lindong telah gila. Tentu Lindong sebagai sang MC dapat menjatuhkan mereka semua dalam waktu yang lumayan singkat. Tak berselang lama, ada aura monster yang sangat kuat. Saking kuatnya menyebabkan langit berubah menjadi merah. Tekanan yang disebabkan oleh monster ini juga sangatlah kuat. Setidaknya monster itu berada di ranah nirvana tingkat 9. Tiba-tiba saja tanah retak layaknya terjadi gempa dahsyat. Dari dalam muncul monster serangga. Kelompok Lindong pun segera mundur ke tembok kota kedua berharap masih bisa bertahan. Inilah waktu yang tepat bagi murid dinasti Sengguang melancarkan aksinya. Tentu hal ini membuat Mo Ling bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Lindong diminta menyerahkan pusaka yang ia miliki, dengan begitu mungkin senior mereka Jinmu akan mengampuni Lindong. Teman-teman Lindong berniat membantu, tapi pertahanan tembok kota lebih penting. Jadinya Lindong meminta mereka pergi duluan sedangkan dia akan menghadapi para kroco ini. Tanpa butuh waktu lama, Lindong sudah menjatuhkan 2 orang. Kini ia berhadapan dengan orang tersisa. Stamina Lindong yang masih prima membuat lawan bingung. Karena sebelumnya sudah melawan banyak monster bagaimana bisa Lindong masih sangat kuat. Dari arah samping muncul monster terbang menuju kota, alhasil pertarungan kedua insan terpaksa dihentikan. Lindong pun segera pergi menuju tembok kota kedua guna membantu rekannya. Belum juga sampai, Lindong kembali mendapat serangan. Rupanya dia sudah terkejar. Ketika hendak kembali menyerang Lindong, orang tersebut lebih dulu diserang oleh kalajengking iblis bumi yang berada di ranah puncak manifestasi. Banyak orang berputus asa ketika melihat monster itu. Tapi Mo Ling percaya Lindong mampu menghadapinya dan meminta orang-orang untuk tetap fokus mempertahankan tembok kota. Lindong segera mengeluarkan boneka roh darah, namun hanya mampu melakukan sekali serangan. Setelah itu boneka roh darah menyerap aura jahat di sekitarnya dan malah berbalik menyerang Lindong. Meski demikian, Lindong mampu menarik boneka itu kembali dengan bantuan simbol batu. Lalu Lindong segera membantu Xiao Yan yang kesulitan melawan kalajengking iblis bumi. Serangan pertama sang monster masih bisa bangkit, namun setelah terkena serangan andalan Lindong akhirnya sang monster tepar. Orang-orang pun kembali bersemangat membunuh monster setelah melihat Lindong dapat mengalahkan kalajengking iblis bumi. Sayangnya kekuatan spiritual Lindong terkuras cukup banyak. Terdengar suara monster sebelumnya yang berada di ranah nirvana tingkat 9. Monster tersebut sepertinya sedang bertarung dengan seseorang. Orang itu tak lain adalah Ling Qingzu, ia bersama 2 rekannya. Tapi Qingzu meminta keduanya untuk kembali saja mengingat yang mereka hadapi ialah monster nirvana tingkat 9. Di mata monster tersebut terdapat sebuah segel. Entah segel apa. Risi selalu diikuti, monster tersebut menyerang Qingzu. Namun di sini Qingzu masih lebih unggul, ia mampu menjatuhkan monster tersebut. Setelah jatuhnya monster itu, para monster yang menyerang kota pun berhamburan pergi. Yang mana dapat disimpulkan bahwa gelombang monster ini disebabkan oleh monster kuat nirvana tingkat 9. Setelah diamati, monster kuat itu memang sengaja digerakkan oleh seseorang. Ling Qingzu telah mengingat segel yang mengendalikan monster itu dan akan mulai menelusurinya bersama kedua rekannya yang rupanya tadi masih setia menunggu sang nona muda. Balik lagi di tempat Lindong, ia berharap aura nirvana dari kalajengking iblis bumi mampu membersihkan aura jahat dari bonekanya. Semua orang kini mengambil pil nirvana dari monster yang sudah terbunuh. Mensan begitu senang akan ini. Sayangnya kesenangannya tidak bertahan lama setelah murid dinasti Sengguang secara sengaja menyerang mereka. Yang mana Jinmu berkata bahwa pil nirvana ini tidak akan menjadi milik kalian. Pangeran ketiga yang tak terima kedua rekannya diserang pun melawan. Sayangnya dia malah terpojok dan terpaksa Lindong harus turun tangan melindungi sang pangeran. Pangeran pun meminta Lindong membalaskan dendam Mensan dan Du Yun yang terkapar oleh mereka.
Semua orang pun kini berpihak pada Lindong guna melawan dinasti Sengguang yang bertindak sewenang-wenang. Kali ini Lindong ingin maju sendiri, ia menjatuhkan para kroco lalu menyerang Jinmu dari atas. Yah, meski hanya serangan pemanasan. 付出代价的。